Kasus COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali, tapi pemerintah sudah mewacanakan new normal life. Bahkan Presiden juga berpesan bahwa kita harus berdamai, berdampingan hidup dengan COVID-19. Lalu, bagaimana nasib para mahasiswa yang nanti harus berkuliah? Apakah ada perbedaan? Ayo kita bahas. Yo mama friend. Ya, Bang Pilih is on the stage. Mau cerita apa? Bang Pilih siap sharing. Yoi, selamat datang kembali di channel YouTube Bang Pilih. Dan tentunya akan terus memberikan hal-hal positif kepada teman-teman semua. Asal jangan positif corona ya. Gimana? Teman-teman udah pada kangen kan nongki di Janji Jiwa, terus nonton di 21 sama gebetan. Yoi, gue senang banget hari ini bisa ganti pemandangan, ganti suasana, dan gue bisa berdiri. Gue di sini bisa kanan kiri, atas bawah, gitu kan, depan belakang, asik bener loh pokoknya. Apa? Ada yang kangen ngapus. Nah, ini nih gue cari. Tos dulu. Online. Nah, itu teman gue. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Ya, insya Allah, jadi kita sekarang lagi lagi mengalami masa transisi, mudah-mudahan dari masa-masa pandemi yang kemarin kita kesulitan, semua orang mengalami kesulitan, menuju suatu fase yang dinamakan fase new normal life. Nah, sebenarnya ngomong-ngomong new normal life, ada yang tahu nggak sih artinya apa? Nah, jadi gue kemarin sempat baca-baca berita dan menemukan suatu portal berita yang membahas seorang profesor guru besar di IPB, yaitu Pak Hermanto Siregar. Itu di Twitternya baru saja membagikan sebuah video yang menggambarkan secara mudah, secara sederhana, apa itu yang dikatakan new normal life, kehidupan normal yang baru. Nah, secara singkat, Pak Hermanto itu membahas dalam videonya situasi yang sedang dihadapi oleh Indonesia kali ini. Jadi, bagaimana grafik yang sudah meningkat terus seperti ini, mudah-mudahan nantinya akan mengalami suatu titik puncak, yang akhirnya setelah titik puncak tersebut akan ada fase kurva yang melandai. Artinya pertumbuhan COVID itu sudah bisa dikendalikan. New normal life bukan berarti bahwa kasus COVID-19 ini sudah habis. Karena suatu virus, bahkan kata beberapa ahli dan sumber menyatakan bahwa virus ini tidak mungkin bisa benar-benar habis. Jadi akan ada suatu titik yang Pak Hermanto bahas, yaitu COVID-19 angkanya sudah akan stabil, bisa dikendalikan. Nah, di saat angka tersebut sudah bisa dikendalikan, barulah kita bisa menuju yang namanya fase new normal life. Tapi walaupun begitu, Pak Hermanto menyatakan bahwa dia tidak ingin anti kebijakan pemerintah, dan gue juga di sini tidak ingin membahas atau mengkritik masalah kebijakan pemerintah, karena di sini gue hanya akun sharing, gue aman-aman aja. Jadi jangan sampai kena UU ITE, ngeri sekarang. Nah, ayo coba sekarang kalian jujur. Udah berapa lama kalian menikmati pandemi ini? Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya pandemi ini tuh bisa dianggap sebagai sebuah nikmat. Jadi selama ini kita bisa semakin dekat dengan keluarga, bisa merasakan bagaimana lebih nikmatnya tinggal di rumah ketimbang harus tinggal di kosan, ya nggak? Teman-teman mahasiswa ngerasain banget pasti kan? Nah, dengan kondisi ini dan juga wacana new normal life, gue kayaknya tertarik punya ide untuk membahas kondisi-kondisi kemungkinan yang akan terjadi nantinya kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan kuliah lagi setelah masa pandemi ini benar-benar nyatakan bisa dikendalikan. Nah, ngapain lu bikin konten ini, Bang? Sebenarnya nggak ada yang request sih, gue tiba-tiba kepikiran aja karena gue tahu sih pasti banyak teman-teman udah kangen suasana kampus, kangen kuliah, dan bahkan teman-teman yang maba nih khususnya pasti lagi excitednya mau kuliah, tiba-tiba ada corona datang gitu. Ya udah, kita bahas aja langsung. Jadi kita bakal review kemungkinan situasi yang akan terjadi dalam perkuliahan ala new normal life, and we call it new normal college life. Yang pertama, kuliah akan seperti ujian. Karena kenapa? Protokol kesehatan menyatakan kita harus menjaga jarak
antar orang itu minimal 1 meter. Ada yang bilang 1, 1,5, 2 meter. Pokoknya 1 sampai 2 meter lah. Jadi bagi teman-teman kaum gamers yang duduknya di belakang, itu sudah tidak bisa duduk sebelahan. Kalau mabar itu nggak boleh teriak-teriak, nggak bisa bisik-bisik juga. Terus juga kaum gibah nih, kaum gibah yang ece-ece di sana yang duduknya di wing kanan, wing kiri, itu udah agak susah sih, mohon maaf ini. Jadi kita harus via HP mungkin ya kan. Terus yang kedua, itu kelas akan bau rumah sakit. Lu tau gak sih bau rumah sakit gimana? Kayak bau-bau apa sih? Karbol ya, apa? Alkohol. Pokoknya bau-bau disinfektan lah gitu. Nah, teman-teman semua tahu lah, dalam situasi seperti saat ini, yang namanya kebersihan itu sudah menjadi budaya baru lah di masyarakat kita. Disinfektan, hand sanitizer itu adalah alat-alat yang sudah sangat familiar dan populer di kalangan masyarakat kita. Nah, nanti di kampus, jangan heran kalau nanti kelas kalian, karena saking seringnya dipel, dan nanti mungkin OB-OB akan sedikit bekerja keras ya, semangat untuk OB-OB dan office boy ataupun cleaning service di kampus. Terus yang ketiga, wibu bertebaran. Nah, gue di sini bukan pengen bukan pengen menjudge, bukan pengen memojokkan atau menebar kebencian kepada kaum wibu yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Waalaikumsalam, ya Allah, bentar lagi azan asar. Nah, jadi gue akan membicarakan hal ketiga ini sebagai analogi aja. Jadi gue sempat browsing. Salah satu ciri-ciri wibu itu ya, karena gue bukan wibu, jadi gue browsing dulu, adalah mengisolasi diri. Nah, gue langsung terpikirkan, oh ini berarti benar nih. Di zaman-zaman corona, apalagi setelah pandemi ini ya, mungkin teman-teman mahasiswa banyak yang seperti mewibukan diri gitu. Karena beres kuliah langsung mengisolasi diri di kamar gitu. Bahkan di dalam kelas juga kadang-kadang yang mungkin punya jiwa introvert itu suka mengisolasi diri. Jadi bisa dibilang kita seperti mewibukan diri. Bener gak sih? Anjir, gak kebayang gua. Jadi gimana ya? Bisa dibilang tuh teman-teman nanti akan ke bawah-bawah situasi gitu. Ke bawah-bawah suasana lockdown gitu kan. Nah, tapi kan Bang, Indonesia nggak lockdown. Ya kan wibu merasa dirinya ada di Jepang gitu. Astagfirullahaladzim. Terus yang keempat itu tren jualan atau danusan masker dan hand sanitizer. Nah, jadi ini bagi teman-teman yang punya kawan-kawannya yang terlihat sangat panik, yang sangat fobia dengan COVID-19, itu bisa dimanfaatkan situasinya ya. Jadi teman-teman bermodalkan rajin, bermodalkan tahu link gitu kan, bisa cari-cari tuh produsen-produsen lokal yang menjual hand sanitizer, yang menjual masker, cari yang murah-murah aja untuk dijual nantinya. Karena gue yakin kedepannya budaya orang Indonesia, nggak hanya Indonesia tapi seluruh dunia akan mulai bergeser gitu ke arah yang lebih sehat. Salah satunya adalah pemakaian masker dan hand sanitizer. Jadi yang pakai masker itu nggak cuma yang ada di KRL aja. Jadi teman-teman mahasiswa juga gue yakin banget ini salah satu peluang besar bagi teman-teman semua. Ayo, jual masker, jual hand sanitizer. Oke? Terus yang kelima, lapak rapat sepi. Nah, ini koridor-koridor, terus ruang-ruangan himpro, ruang-ruangan apa sih namanya? Pokoknya itulah, banyak ruangan-ruangan yang sering dijadikan tempat rapat itu nanti akan sepi nih, gue yakin akan berdebu, apalagi ini baru habis corona, udah jarang banget dipakai, bukan jarang ya, tapi nggak akan ada yang pakai sih selama ini berbulan-bulan. Akan sangat sepi mungkin sampai beberapa bulan ke depan, mungkin sampai akhir tahun. Gue juga nggak tahu apakah ini kuliah akan berjalan sesuai dengan kalender akademiknya apa enggak, tapi gue sempat baca ya, rektor UGM dan juga rektor ITS kompak memastikan adanya protokol penyambutan mahasiswa baru alias ospek secara daring atau online. Jadi ditahan dulu bagi teman-teman semua yang punya hobi untuk rapat gitu ya. Kita punya banyak platform, ada Zoom Meeting, ada Google Hangout, ada Webex, ada Skype dan lain-lain. Bisa dimanfaatkan. Terus apa lagi ya? Mungkin ini terakhir deh, nomor 6 lah ya, kebanyakan ntar. Jadi karena mungkin adanya ospek online, anjay. Oke, tahan dulu. Nah, ini klimaksnya menurut gue ya. Ini bagi teman-teman kepanitiaan, panitiaan ospek, dan juga untuk maba. Ini diperuntukkan untuk kalian-kalian. Sebenarnya gue tahu sih teman-teman maba ini pasti seneng banget kalau ospek nggak ada, atau ya ospek online lah, nggak apa-apa. Tapi di sisi lain juga gue kasihan sih sama teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan
dana ya, membeli logistik segala macam, sampai membuat skenario marah. Kasihan loh, itu bikin drama tuh susah. Nggak tahu kan, nanti jadi panitia aja lu maba baru tahu. Nah gue kayak biar lebih lucu nih ya, gue langsung ambil dari Instagramnya @kampusindonesia. Kayaknya sini dari Twitter deh. Nah ini yang pertama nih, jokesnya nih. Ospek maba lagi pandemi. Gini nih, seniornya teriak, "Hey, internetnya dipercepat! Ayo, internetnya dipercepat!" Terus yang kedua, senior, "Kalian jangan manja, zaman kalian itu lebih enak ketimbang zaman kakak." Nah dalam hati maba, lah perasaan dulu nggak ada corona kak. Yang ketiga, "Lihat ke depan, jangan buka new tab." Lumayan. Nah, senior baik nih. Kalau sakit japri aja ya deh. Ini temennya nggak ada yang mau kasih hotspot nih. Egois kalian semua. Ya Allah. Memang orang Indonesia ini kalau ngerosting tuh, apalagi ngerosting online ya lucu-lucu banget. Cukup jangan gitu, kasihan lo ini teman-teman yang lagi mempersiapkan ospek, apalagi ospek online, berat loh. Jadi kira-kira begitu teman-teman semua hal-hal yang gua rangkum. Yo mama friend, ya mudah-mudahan video tadi sedikit menghibur teman-teman semua. Gue di sini menekankan video ini lebih ke arah lucu-lucuan. Gue bukan sharing hari ini ya, gue bukan sharing pengalaman tapi sharing pengetahuan. Ini prediksi gue aja. Jadi Bang Pilih cabut dulu, nanti kita ngobrol lagi. Assalamualaikum. Datang ke klinik 24 jam, kita bikin surat. Ya Allah, berisik banget. Gimana? Asik nggak? Nggak ya? Ya udah deh.